Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur kurikulum. Pengertian struktur kurikulum merupakan susunan atau pola yang terarah dan terencana, sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Dalam kurikulum juga terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu struktur. Struktur kurikulum memiliki komponen-komponen yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Struktur kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid dan merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran atau urutannya dan cara penyajiannya kepada murid-murid. Komponen-komponen kurikulum yaitu 1. Tujuan, 2. Bahan pelajaran, 3. Proses belajar mengajar, 4. Penilaian. Tiap komponen selalu berhubungan erat dengan semua komponen lainnya. Jadi tujuan kurikulum berhubungan erat dengan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Urutan komponen dalam pengembangan kurikulum secara teoritis biasanya mulai dengan merumuskan tujuan kurikulum, diikuti oleh penentuan atau pemilihan bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan alat penilaiannya. Namun, ada yang menganjurkan agar segera setelah dirumuskan tujuan disusun oleh evaluasinya, kemudian bahan proses belajar mengajarnya. Tujuan struktur kurikulum. Dalam kerangka dasar kurikulum, tujuan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis karena akan mengarahkan dan mempengaruhi komponen-komponen kurikulum lainnya. Dalam penyusun suatu kurikulum, perumusan tujuan ditetapkan terlebih dahulu sebagai penetapan komponen yang lainnya. Tujuan pendidikan suatu negara tidak bisa dipisahkan dan merupakan penjabaran dari negara. Tujuan pendidikan itu pada akhirnya harus diterjemahkan ke dalam ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai wujud perilaku dan pribadi manusia yang dicita-citakan. Ciri-ciri manusia ideal baik secara universal maupun secara nasional dalam praktiknya dijabarkan lagi ke dalam tujuan institusional pada setiap jenis dan jenjang pendidikan seperti TK, RA, SD atau MI, SMP atau SLTP, dan MA atau SLTA sebagai sasaran yang harus dicapai pada setiap sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip tugas perkembangan peserta didik. Selanjutnya dirumuskan ke dalam tujuan kurikuler untuk setiap bidang studi atau mata pelajaran, kemudian ke dalam tujuan pembelajaran umum dan dioperasionalkan ke dalam tujuan pembelajaran khusus. Setelah itu hubungan antar komponen-komponen kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Membina korespondensi hubungan antara tujuan jangka panjang, tujuan pendidikan nasional atau tujuan institusional dengan tujuan instruksional yang tercantum dalam satuan acara pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesulitan dalam pemilihan materi pelajaran dan pelatihan yang dapat mendukung pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum baru, sementara sarana praktikum tidak tersedia. Setelah itu, karakteristik perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yaitu suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis pada tingkat pembuatan keputusan. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Kurikulum adalah semua pengalaman yang mencakup yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis dan terpadu, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Jadi,
Dapat disimpulkan, perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Setelah itu, fungsi perencanaan kurikulum. 1. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang diperlukan yang perlu dilakukan, sumber biasa, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol yang evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. Yang kedua, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang sangat besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan dan karenanya perlu membuat informasi kebijakan yang relevan di samping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang ketiga, perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal. Untuk mode perencanaan kurikulum, yaitu salah satunya model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor, menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan, tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan, misalnya rasionalisasi proyek. Model ini cocok rasionalisasi proyek pengembangan guru atau menentukan kebijakan suatu planning di lingkungan departemen. Model ini cocok untuk sistem pendidikan yang sentralistik, yang menitik beratkan pada sistem perencanaan pusat, di mana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai maksud-maksud di bidang sosial ekonomi. Sifat perencanaan kurikulum yaitu bersifat strategis karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai pendidikan nasional. Yang kedua, bersifat komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, bersifat integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Bersifat humanistik, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Bersifat futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi suatu dengan standar nasional, berdiverifikasi untuk melayani keragaman peserta didik. Bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.